Malam itu, setelah Kor sampai di kamar, ia berbaring di kasurnya. Ia menutup batu itu dengan kain tipis, menaruhnya di atas meja kecil. Namun meski sudah tertutup rapat, cahaya biru itu masih tembus samar-samar. Angin malam berhembus dari jendela. Gordon bergerak pelan, seperti tangan halus yang menepuk bahu. Kor memeluk selimut. Tapi perasaannya aneh. Dadanya berdebar tanpa alasan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam dinding kamar. Lalu, cahaya biru itu semakin kuat. Pelan, tapi pasti. Kor mengerjap, lalu memejamkan mata. Dan saat itu, ia tidak sepenuhnya tertidur, tapi juga tidak sepenuhnya terbangun. Seperti ditarik masuk ke suatu tempat. Dalam mimpinya, ia berdiri di dasar laut. Tidak tenggelam, tidak sesak napas. Air di sekelilingnya berwarna biru gelap. Dan di kejauhan terdengar suara bergema. Pum, pum, pum. Suara itu datang dari gua tempat mereka menemukan batu itu. Kor melangkah maju. Pasir di bawah kakinya terasa lembut. Ikan-ikan kecil bercahaya berenang melewatinya, seperti memberi jalan. Lalu, samar. Muncul sosok besar berputar dari kejauhan. Sosok itu bergerak anggun, seperti sayap yang berkibar di dalam air. Seekor ikan pari raksasa, pari bercahaya biru yang mereka lihat kemarin. Makhluk itu mendekat, perlahan, seolah memahami Kor. Cahayanya menyinari wajah Kor yang ketakutan namun tak bisa berpaling. Kor mendengar suara, bukan suara manusia, tapi getaran lembut yang langsung menyentuh hatinya. Seperti bisikan tanpa kata-kata. Dan tiba-tiba, batu bercahaya di tangan Kor menyala sangat terang, lebih terang dari apapun yang pernah ia lihat. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya, hingga semuanya berubah putih. Dalam putih itu, Kor mendengar satu hal, satu pesan yang tidak memakai kata-kata. Tapi ia mengerti. Batu itu tidak boleh berada di daratan, tidak boleh jauh dari sumbernya, dan ada sesuatu yang akan mencarinya. Jika ia tidak segera dikembalikan, Kor terkejut, dan seketika itu juga ia terbangun. Nafasnya memburu, bajunya basah oleh keringat. Cahaya biru dari meja tiba-tiba padam, seperti ikut bersembunyi. Di luar, ayam belum berkokok. Tanda malam masih panjang. Kor duduk lama di tepi kasur. Besoknya, di surau, semua rahasia akhirnya terbongkar. Batu nih, kenapa rasanya hidup? Bisiknya gemetar. Ia memandangi batu bercahaya itu. Batu itu tidak bergerak. Tapi Kor merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari dalam cahaya. Dan untuk pertama kalinya, Kor benar-benar takut. Bukan pada gua, bukan pada laut, tapi pada sesuatu yang ia bawa pulang dengan tangannya sendiri.